warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 Teknologi Smart City akan menjelaskan tentang jurnal penelitian pendeteksi asap rokok berbasis IoT. Sebelumnya, saya perkenalkan anggotanya, yaitu ada Gusti Aditya Pinasti, Giri Reksa Guritno, Muhammad Farhan, Rengeng Rudolfo Rendi, Nabila Fafia, dan Yastika Ani Era Fajira. Adapun tujuan penelitian kami yaitu mengurangi risiko kebakaran yang disebabkan asap rokok yang terkena kabel di dalam ruangan, mengajak kepada channel perokok aktif untuk lebih mengendalikan karangan perokok sehingga gedung bebas asap rokok terwujud dengan baik, dan membantu mempermudah petugas keamanan dan penanggung jawab gedung dalam memantau asap dan gas secara otomatis. Baik, materi berikutnya adalah pengenalan produk pendeteksi asap rokok berbasis IoT. Produk pertama yang akan saya jelaskan adalah sensor DFR0076. Sensor yang dapat digunakan untuk mendeteksi nyala api, mampu menangkap cahaya dengan panjang gelombang cahaya rata-rata 940 nanometer, dengan lebar bandwidth spektrum panjang gelombang 760 nanometer sampai 1100 nanometer. Produk kedua ada Arduino Development Environment, perangkat lunak yang digunakan untuk menulis dan mengcompile program untuk Arduino. Produk yang ketiga ada Ethernet Shield, berguna untuk menambahkan kemampuan Arduino board agar terhubung ke jaringan komputer. Pada Ethernet Shield terdapat sebuah slot micro SD yang dapat digunakan untuk menyimpan file yang dapat diakses melalui jaringan. Oke, produk keempat ada MQ135 Air Quality Sensor, sensor yang memonitor kualitas udara untuk mendeteksi gas amonia, natrium, dioksida, alkohol atau etanol, benzena, karbon dioksida, gas belerang atau sulfur hidroksida, dan asap atau gas-gas lainnya di udara. Sensor ini melaporkan hasil deteksi kualitas udara. Selanjutnya, deskripsi produk pendeteksi asap rokok berbasis IoT. Sistem alat pendeteksi asap rokok dan nyala api terdiri dari dua perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak software. Sistem perangkat keras, sistem terdiri dari input berupa sensor, pengontrol berupa Arduino Uno dan GSM SIM900A, dan output berupa LCD, kipas, buzzer, LED, dan headphone untuk mengirimi data ke pengguna. Sensor yang digunakan ada dua, yaitu sensor MQ2 yang berfungsi untuk mendeteksi keberadaan asap rokok, dan sensor DFR0076 yang berfungsi untuk mendeteksi sumber nyala api. Arduino Uno berfungsi sebagai sistem pengontrol dari semua rangkaian termasuk berkomunikasi dengan GSM SIM900A. Handphone digunakan oleh pengguna sebagai alat komunikasi untuk menerima SMS dari modul GSM SIM900A bila terdeteksi adanya asap rokok dan api yang menyala di sekitar sensor. LCD digunakan untuk menampilkan kadar asap rokok dan nyala api yang terdeteksi kipas. Fan berfungsi untuk menguraikan asap rokok yang terdeteksi dengan kontrol SMS. Buzzer berfungsi sebagai output atau indikator bunyi pada saat terdeteksi asap rokok dan nyala api. LED merah dan hijau digunakan sebagai output untuk indikator peringatan pada saat terdeteksi asap rokok dan nyala api. Baik, untuk materi selanjutnya adalah proses kerja pendeteksi asap rokok berbasis IoT. Jika sensor mendeteksi, maka alat membaca data sensor, kemudian akan mengecek kondisi. Jika nilai data sensor asap yang terdeteksi lebih besar sama dengan 90 dan sensor api yang terdeteksi kurang dari 600, sistem akan menuliskan informasi di LCD, terdeteksi asap rokok, dan terdeteksi nyala api. Sistem kemudian akan menghidupkan LED merah, mengaktifkan buzzer dan juga kipas, kemudian mengirimkan informasi kepada pengguna. Kondisi ini berarti bahwa ruangan berada dalam keadaan waspada asap rokok dan nyala api. Kondisi kedua, jika nilai data sensor asap yang terdeteksi lebih besar sama dengan 90 dan sensor api yang terdeteksi lebih besar sama dengan 600, sistem akan menuliskan informasi di LCD, terdeteksi asap rokok dan tidak terdeteksi nyala api. Sistem akan mengaktifkan LED merah, buzzer, dan juga kipas, kemudian mengirimkan informasi kepada pengguna. Kondisi ini berarti bahwa ruangan berada dalam keadaan waspada asap rokok.
Kondisi ketiga, jika nilai data sensor asap yang terdeteksi kurang dari 90 dan sensor api yang terdeteksi kurang dari 600, sistem akan menuliskan informasi di LCD, tidak terdeteksi asap rokok dan terdeteksi nyala api. LED merah, buzzer, dan juga kipas akan diaktifkan. Kemudian sistem mengirimkan informasi ini kepada penggunanya. Kondisi ini berarti bahwa ruangan berada dalam keadaan waspada nyala api. Dan kondisi terakhir adalah jika nilai data sensor asap yang terdeteksi kurang dari 90 dan sensor api yang terdeteksi lebih besar sama dengan 600, sistem akan menuliskan informasi di LCD, tidak terdeteksi asap rokok dan tidak terdeteksi nyala api. Sistem kemudian akan menghidupkan LED hijau, mematikan buzzer dan kipas. Kemudian sistem mengirim informasi ini kepada penggunanya. Kondisi ini berarti bahwa ruangan berada dalam keadaan aman. Dan yang di samping saya ini adalah gambaran flowchart bagaimana proses pendeteksi asap ini bisa berjalan. Bagian terakhir adalah kesimpulan. Pendeteksi asap rokok dan api merupakan sebuah sensor atau alat yang bisa mendeteksi adanya gumpalan asap. Smoke detector ini sering digunakan di rumah, gedung perkantoran, sekolah, bahkan industri. Fungsinya adalah untuk mendeteksi secara dini dengan cepat apabila terdapat gumpalan asap yang berasal dari kerusakan mesin atau api sehingga dapat meminimalisir resiko terjadinya bencana kebakaran yang lebih besar. Dengan adanya produk IoT ini tentu sangat membantu meminimalisir adanya terjadi kerusakan pada sebuah bangunan atau lahan lainnya. Perkembangannya tentu bisa lebih mendalam lagi ketika detektor ini tidak hanya sekedar mendeteksi asap rokok saja, bisa juga mendeteksi adanya gas beracun dan lainnya. Dan sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.